Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, salam somea untuk semuanya. Halo Wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang, dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Gimana nih puasanya udah seminggu? Apakah sudah ada yang bolong-bolong? Atau masih full nih? Tetap dijaga semangatnya sampai hari kemenangan tiba ya. Dan tentunya hari ini juga hari Selasa tanggal 19 Maret 2024. Semoga kita semua tetap diberikan semangat sampai buka puasa nanti. Seneng banget nih rasanya hari ini aku Grisel kembali lagi di podcast dokter kita. Dan kali ini Grisel gak sendiri tentunya, sama dokter cantik di depan Grisel. Aduh, Grisel kebanting ini mah ya. Grisel gak sendiri, Grisel bersama dengan dokter Fitria Solihah SPPA. Beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi. Betul ya dok ya? Assalamualaikum, selamat pagi Teh Grisel. Waalaikumsalam. Selamat pagi tuh ya. Aduh ya ampun. Positive vibes banget. Grisel seneng. Jadi oke, Grisel harus menjaga juga supaya berimbang gitu ya. Yang ini anggun banget, dokternya cantik gitu, kalem. Yang ini rusuh. Enggak ya dok ya? Enggak ya? Oke, dokter kumaha damang? Alhamdulillah sawang sulna. Alhamdulillah, ya ampun tuh kan pembawaannya sangat kalem banget. Jadi aduh Wargi Cianjur pokoknya harus pantengin sampai selesai obrolan kita kali ini. Hari ini kita akan ngobrolin seputar pemeriksaan imunohistokinia pada kanker payudara dalam rangka memperingati World Cancer Day 2024 gitu. Mungkin banyak juga nih Wargi Cianjur yang penasaran tentang patologi anatomi atau juga tentang judul yang akan kita bahas hari ini. Jadi boleh untuk Wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu silahkan tuliskan di kolom komentar biar langsung ditanyain ke dokternya. Oke, dok, kita akan ngobrol-ngobrol tentang pemeriksaan IHK, betul ya dok ya? Betul. Tapi sebelum itu mungkin banyak yang penasaran nih tentang spesialis dokter sendiri gitu ya, spesialis patologi anatomi, termasuk Grisel dok, karena ini juga pertama kali, for the first time nih kita setelah hampir mau 2 tahun podcast dokter kita ada, akhirnya kita bisa mendatangkan dokter spesialis patologi anatomi ke ruang panas ini. Alhamdulillah. Ke kursi panas ini dok. Enggak panas sejuk. Oh, enggak panas sejuk. Oke. Jadi aku juga penasaran tentang apa sih sebetulnya patologi anatomi. Jadi boleh dong dok diceritain dulu patologi anatomi itu apa sih? Baik. Pertama-tama mungkin kami dari Lab Patologi Anatomi terima kasih banyak ya. Mengucapkan terima kasih banyak dikasih kesempatan nih duduk di sini untuk berkenalan lebih lanjut dengan Teh Grisel, dengan mungkin teman-teman ya. Bahwa memang untuk patologi anatomi itu masyarakat relatif lebih kurang mengenal ya dibandingkan dengan cabang ilmu kedokteran yang lain. Nah, patologi anatomi sendiri itu merupakan bagian dari penunjang diagnostik. Apa yang kita pelajari, apa yang kita periksa di lab patologi anatomi adalah semua jaringan dan semua jaringan cairan pada organ tubuh manusia. Kita mempelajari dan cairan ya. Betul. Oke. Jadi semua yang kita periksa itu digunakan untuk menegakkan diagnostik. Dan pada beberapa penyakit tertentu, biasanya terutama tumor, itu merupakan suatu gold standard untuk menegakkan diagnosis penyakit tersebut. Itu kira-kira. Oke. Jadi untuk menegakkan diagnostik menegakkan apa tadi dok? Diagnosis penyakit. Iya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih. Jadi saya nanya sendiri. Oh, enggak apa-apa dok. Pertanyaan selanjutnya pasti gini, emang PA itu apa yang diambil, apa yang diperiksa? Betul. Gitu ya? Tadi kan jaringan dan cairan. Betul. Jaringan dan cairan yang seperti apa sih? Betul. Gitu. Jadi pada prinsipnya semua jaringan tubuh, semua cairan yang keluar dari tubuh itu bisa dilakukan pemeriksaan patologi anatomi. Yang kita periksa itu sel ya, mungkin berbeda dengan cabang ilmu yang lain. Nah, pemeriksaan PA itu ada beberapa macam. Yang pertama, kita bisa periksa sitologi cairan tubuh. Cairan tubuh apa saja? Biasanya dikirim cairan tubuh efusi pleura, cairan asites, dan lain-lain. Kemudian kita bisa memeriksa jaringan tubuh yang keluar dari tubuh, artinya sudah dioperasi gitu ya. Nah, itu namanya pemeriksaan histopatologi. Nah, yang ketiga, kita melakukan biopsi juga bisa loh Teh. Tapi nggak pakai pisau ya. Kalau dokter PA kita biopsinya pakai jarum, namanya FNAB.
atau FNB, fine needle aspiration biopsi atau bahasa Indonesianya bajah ya, biopsi aspirasi jarum halus. Nah, kita periksa, kita ambil sampel dari jaringan benjolan yang ada di tubuh pasien, terus kita periksa lihat di bawah mikroskop. Kira-kira pasien ini sakitnya apa sih? Nah, terus kemudian satu lagi yang akan kita bahas sekarang adalah imunohistokimia ya. Nah, selain itu ada satu lagi mungkin ya yang bisa kita periksa nih di PA adalah pap smear. Itu adalah sitologi juga. Cuma asal sampelnya dari apis. Kalau pap smear sering ya? Iya, aku dengar ada pemeriksaan pap smear. Ternyata pemeriksaan pap smear ini yang mengerjakan dokter dan kawan-kawan berarti. Kalau untuk pengambilan sampel biasanya dokter obgyn atau dokter umum yang sudah terlatih. Untuk pemeriksaannya. Di lab patologi anatomi. Gitu kira-kira. Oke. Jadi berarti kan selama ini yang aku tahu nih dok ya, mungkin juga warga Cianjur juga tahu, selama ini kalau kita mau pemeriksaan udah cukup dengan pemeriksaan pengambilan darah, sampel darah udah cukup. Betul. Ternyata untuk lebih jelasnya lagi dilaksanakan serangkaian pemeriksaan tersebut tadi. Betul. Apabila diperlukan. Apabila Sehingga diperlukan. pemeriksaan patologi anatomi ini sama dengan pemeriksaan penunjang yang lain itu atas rujukan dari dokter klinisi tentu saja. Jadi harus atas rujukan berarti dok ya? Betul, supaya lebih tepat kira-kira yang mau diperiksanya apa, seperti itu ya. Ternyata dan di RSUD ini ada gitu ya. Berarti pemeriksaannya sudah sangat lengkap dong tentunya. Gitu. Oke dok, berarti udah ada kebayang ya wargi Cianjur tentang patologi anatomi ini. Nah kemudian kita masuk sekarang berarti ke tema yang akan kita bahas tentang imunohistokimia. Iya. Nah ini tuh apa sih dok sebetulnya pemeriksaan ini? Ya, jadi sebelum ke imunohistokimia ya, saya mau cerita sedikit tentang sel. Boleh. Sel tubuh pada manusia ini luar biasa loh. Iya. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri, untuk berkembang, memperbanyak diri sesuai dengan kebutuhannya dia ya. Dan di dalam satu sel yang kecil itu terdapat komponen-komponen yang sangat kompleks berupa protein. Sampai situ dulu. Baik. Pemeriksaan imunohistokimia ini merupakan cabang dari pemeriksaan patologi anatomi untuk mendeteksi keberadaan protein-protein tersebut melalui atau menggunakan antibodi yang dapat berikatan dengan protein tersebut. Nah, caranya yaitu melalui pemeriksaan jaringan tubuh atau sel yang keluar dari tubuh itu. Ketika dikirim ke kita ke PA dan ada permintaan dari dokternya, kita bisa melakukan pemeriksaan imunohistokimia ini. Nah, selanjutnya kan untuk apa nih pemeriksaan imunohistokimia ini? Betul. Semua dong pakai imunohistokimia. Gitu ya. Apa hanya kanker aja? Biasanya atau tidak? Kanker aja. Berarti pertanyaannya ternyata tidak hanya ternyata kanker saja. Biasanya pada kanker saja, tapi digunakan banyak sekali manfaatnya. Bisa digunakan untuk membedakan apakah ini kanker ganas atau bukan. Tapi kebetulan karena tema hari ini adalah pembahasannya pemeriksaan imunohistokimia pada kanker payudara, maka kita akan bahas sebatas itu aja ya. Oke. Jadi kembali ke sel tadi ya, kategori sel. Sel itu mempunyai kemampuan untuk dia memperbaiki diri sendiri ketika dia rusak, untuk berkembang dan tumbuh. Pada kanker, kemampuan berkembang atau tumbuh itu terganggu. Dia bisa tumbuh berlebih karena adanya mutasi dari gen-gen yang ada di dalam sel kanker. Jadi si protein yang ada dalam sel kanker itu dia rusak, tidak berfungsi. Nah, pemeriksaan imunohistokimia ini ditujukan untuk melihat itu. Apakah ada kerusakan di protein tertentu di dalam sel kanker? Kalau misalnya ada, dokter selanjutnya bisa menerapkan untuk rencana terapi selanjutnya, misalnya seperti itu. Secara lebih sederhananya seperti itu ya, kira-kira. Oke. Berarti untuk lebih memperjelas harus kemana kita akan melangkah, gitu ya dok ya. Berarti seberapa penting sih dok ini dilakukan? Gimana kalau misalnya enggak dilakukan ini gitu? Sangat penting sekali. Nah, harus dong berarti ya. Karena kan nanti kalau misalnya pada kanker payudara, apabila tidak diperiksakan imunohistokimia, kita tidak tahu jenis molekular, subtipe molekular dari kanker tersebut. Kemudian untuk rencana terapi selanjutnya, mungkin sebelum ke situ saya terangkan sedikit ya. Boleh dong. Pada kanker payudara, pemeriksaan imunohistokimia apa saja sih yang biasa diperiksa atau diminta oleh dokter ya? Biasanya yang memintanya itu dokter bedahnya atau dokter penyakit dalam yang subonkonya gitu yang minta ya. Pada kanker payudara
biasanya kita akan memeriksa 4 macam pemeriksaan imunohistokimia ya. Yang pertama untuk melihat estrogen reseptor atau reseptor estrogen pada sel tumor tersebut, sel kanker tersebut. Yang kedua untuk melihat reseptor progesteron pada sel kanker tersebut. Kemudian untuk melihat adanya HER2. HER2 itu Human Epidermal Growth Factor Receptor, HER2. Baik. Apakah ada tidak? Dan yang keempat itu Ki67 untuk melihat proliferasi sel. Sekarang Teh Gisel bayangkan pada kanker, si selnya berproliferasi berlebih sekali ya. Berlebih itu jadi dia sangat cepat, banyak, sehingga menimbulkan benjolan ya. Harusnya itu tidak terjadi pada sel yang normal, tapi karena ada gangguan fungsi sehingga dia tidak bisa berhenti, selnya terus-terus tumbuh. Dan yang bahayanya yang tumbuh ini adalah sel yang jahat, yang kanker itu ya. Sedangkan sekarang ini ada terapi yang bisa digunakan untuk menghambat sel tersebut tumbuh. Jadi supaya selnya berhenti tumbuh gimana ya? Nah, dokter penyakit dalamnya ini akan memberikan obat-obatan tertentu. Tapi sebelum diberikan obat, harus tahu dong. Iya betul. Ya, obat seperti apa yang diberikan. Nah, itu gunanya pemeriksaan imunohistokimia supaya dokter penyakit dalamnya yang menerapi pasiennya itu bisa lebih tepat menerapinya gitu. Terapi pada pasien kanker ini ya. Jadi ada 4 dan biasanya iya. Jadi bisa menghasilkan bagaimana sih sebetulnya nanti kita akan melanjutkan serangkaian pengobatannya gitu supaya dosis-dosisnya dan terapis-terapisnya yang lainnya juga tepat sasaran gitu dok. Wah keren juga ya. Jadi bisa tahu kita gitu ya kebutuhannya seperti apa gitu. Jadi tahu. Penting banget dong berarti kalau misalnya pemeriksaan ini dilakukan. Kalau enggak ya kita jadinya nggak tahu gitu. Kan ya dok ya. Jadi mungkin sekalian saya cerita tahapan diagnosis. Boleh. Oh ya tahapan diagnosis. Penasaran juga bisa kayak gimana awalnya. Kalau misalnya nih ada masyarakat atau misalnya pasien nih periksa nih ke rumah sakit ada benjolan gitu. Pertama pastikan datang ke dokter bedah atau dokter penyakit dalam atau dokter klinisi. Kemudian gitu ya. Kemudian dokter tersebut akan merujuk. Merujuk tuh bisa merujuk ke patologi anatomi untuk lakukan FNAB. Bisa juga diputuskan langsung di biopsi misalnya ya, diambil sampel jaringannya, sampel organnya, kemudian diperiksakan secara histopatologi juga ke patologi anatomi. Nah nanti tegak diagnosis histopatologi. Baru untuk kanker payudara ini misalnya sudah ditegakkan secara histopatologi dari patologi anatomi bahwa ini ganas. Kemudian dokter PA akan menyarankan untuk pemeriksaan lanjutan IHK yang tadi. Nah, setelah itu dokter klinisinya kemudian akan meminta kembali ke PA untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Karena untuk pemeriksaan imunohistokimia pada kanker payudara, dia berfungsinya selain untuk merencanakan terapi pasien tersebut adalah untuk mengetahui prognosis. Prognosis itu apa dok? Prognosis itu adalah kemungkinan pasien tersebut dapat bertahan hidup. Berbeda. Nah, jadi emang kita ngomongnya masalah yang serius tentang kanker agak serem juga Iya betul. Tapi jangan jadi melo, enggak. Jadi gini. Oke. Nah, jadi untuk kanker payudara itu bisa dibedakan subtipe molekulernya melalui pemeriksaan imunohistokimia. Dia terbagi menjadi 4 secara garis besar ya. Luminal A, luminal B, HER2 type dan triple negatif. Apa itu luminal A? Secara umum, luminal A ini adalah tipe dari kanker payudara yang paling bagus prognosisnya. Artinya, kemungkinan pasien tersebut untuk bertahan hidup paling baik. Nah, itulah gunanya pemeriksaan imunohistokimia untuk tahu ini pasien bagus prognosisnya. Oh gitu dok. Ya. Kemudian yang kedua, luminal B. Luminal B juga baik, tapi tidak sebaik luminal A. Yang ketiga, HER2 type. HER2 type ini dia buruk prognosisnya. Buruk tapi ada obatnya. Nah, tapi untuk dapat obat itu perlu pemeriksaan imunohistokimia yang tadi. Perlu diperiksa apakah HER2-nya positif atau negatif. Kalau misalnya positif bisa diberikan antinya. Gitu. Jadi karena pada sel kanker ini salah satu yang membuat
sel tumor itu nggak bisa berhenti tumbuh adalah adanya HER2 ini. HER2 ini dia membuat sel kanker terus tumbuh tanpa bisa berhenti. Kalau misalnya ternyata sama dokternya nanti dikasih obat anti HER2, berhenti dong tumbuh kankernya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Satu lagi yang buruk juga adalah triple negatif. Triple negatif itu ketika ER tidak terekspresi oleh imunohistokimia, artinya reseptor hormonnya negatif PR dan PR, HER2-nya juga negatif. Ini juga termasuk prognosisnya buruk. Nah, itu adalah salah satu kegunaan imunohistokimia ya dalam memprediksi bagaimana kemampuan bertahan pasien berdasarkan subtipe molekular. Itu fungsi yang pertama dari pemeriksaan imunohistokimia. Yang kedua tadi ya untuk terapi, untuk menentukan terapi selanjutnya seperti apa. Jadi memang kalau untuk kanker payudara ternyata ya. Betul. Tapi amazed banget aku, soalnya aku baru tahu ternyata selama ini kan kayak misalnya aku taunya di film, di sinetron gitu ya dok ya. Ini kita cerita ini aja pasti wargi Cianjur juga seperti ini kayak Grisel nggak gitu ya. Kayak misalnya kita kan kayak didiagnosis kanker kemungkinan bertahan hidupnya sekian bulan lagi. Itu kan ada yang kayak gitu dok. Ternyata serangkaian pemeriksaan itu ada di sini. Bisa menentukan itu. Jadi secara statistik, secara udah bertahun-tahun gitu ya melakukan penelitian. Oh ternyata tipe ini begini prognosisnya gitu. Tapi ya itu juga sekaligus untuk memberikan harapan ya. Harapan itu kepada survival nih kanker payudara. Betul. Bahwa ketika pemeriksaan ini dilakukan, kemudian pasien diterapi dengan cepat dan tepat. Itu pasti dong kemampuan bertahan hidupnya menjadi meningkat ya. Betul. Jadi nggak semua ketika didiagnosis kanker itu nggak yang langsung udah nggak ada harapan hidup. Ternyata masih ada. Pun ketika tadi di tahapan yang ketiga ya dok ya, itu tuh masih bisa dicegah juga gitu. Ada obatnya. Ada obatnya. Gitu. Itu fungsinya. Jadi untuk terutama di sini kalau misalnya ada survival ya kanker payudara atau yang memang sedang nih dalam proses kemoterapi, itu sekarang berkembang banget nih ilmu pengetahuan ini. Jadi selalu harus semangat ya. Jadi harus punya komunitas juga gitu karena pemeriksaan ini semakin berkembang. Nah kemudian untuk pemeriksaan imunohistokimia ini sekarang di RSUD Sayang itu kita punya pelayanannya walaupun saat ini kita memang masih bekerja sama dengan lab luar ya. Tapi mohon doanya dari Teh Grisel dan juga semuanya, semoga mungkin awal bulan depan atau dalam waktu dekat itu sudah launching, kita bisa periksa di sini sehingga warga atau pasien yang membutuhkan tidak perlu jauh-jauh untuk memperiksakan keluar kota gitu ya. Karena biasanya ke RSAS ya, ke Bandung gitu. Berarti bentar lagi di sini akan ada pemeriksaan. Sekarang pun sudah, tapi mungkin masih bekerja sama dengan luar. Nah, tapi kedepannya kita periksa sendiri sehingga mungkin lebih cepat ya. Betul dok. Sehingga lebih cepat ditangani juga pasiennya. Betul. Karena begini loh Teh Grisel, yang kita lihat nih sehari-hari dari kanker payudara ini, pasiennya mungkin salah satu kendalanya ya. Pasiennya mungkin semangat ya untuk berobat. Tetapi ketika pemeriksaan itu tidak ada di kita di sini gitu, kemudian harus dirujuk keluar kota, itulah yang membuat pasien maju mundur. Betul. Kota, waktu, biaya, walaupun beliau punya BPJS mungkin ya harapan kita dengan adanya pelayanan imunohistokimia di RSUD Sayang ini memudahkan pasien, memberikan harapan kepada pasien supaya berobatnya semangat. Seperti itu. Jadi nggak ada harapan yang sia-sia. Kita juga nggak putus harapan. Ternyata masih banyak jalan. Jadi dan ini tuh ditanggung BPJS dong dok? Ditanggung. Tuh kan. Termasuk untuk mungkin terapinya ya. Terapi untuk kanker juga, untuk kanker payudara. Banyak yang ditanggung BPJS, sudah ada panduannya. Jadi untuk semangat terus ya, untuk harus tetap semangat dong ya. Dan ini juga bukan hanya pemberian semangat ini juga bukan hanya untuk para survivor juga dok ya. Orang-orang yang ada di samping, di belakang, kanan kirinya juga keluarga terutama gitu ya, circle-nya deh pokoknya gitu. Lingkungan sekitarnya juga ini penting banget gitu kan, diketahui nih supaya kita bisa memberikan semangat bahwa enggak kok, kamu tuh kayak gini, nggak hanya berhenti sampai di sini. Ternyata
masih banyak harapan banget. Banyak. Oke. Kemudian mungkin saya cerita sedikit ya boleh, tentang estrogen reseptor itu boleh, apa. Boleh dok. Banyak pasien penderita kanker payudara mungkin ketika diberikan hasil imunohistokimia PR positif itu apa sih artinya gitu kan ya. Iya. Apa ini, saya nggak ngerti, pokoknya gini aja. Tapi saya mungkin sharing sedikit dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Salah satu predisposisi atau yang menyebabkan munculnya kanker payudara ini adalah adanya paparan hormon estrogen yang berlebih dan memanjang. Hormon ini perlu untuk pertumbuhan sel memang gitu ya. Tetapi ketika paparannya berlebih, dia akan jadi segala sesuatu yang berlebih kan jadi penyakit ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Nah, pada kanker payudara itu selnya juga ada yang mengekspresikan reseptor untuk hormon estrogen ini, ada yang tidak. Nah, pada yang sel yang mengekspresikan reseptor untuk hormon estrogen ini, nantinya dia bisa diberi obat untuk mencegah supaya tidak ada perkembangan sel yang berlebih kembali akibat hormon yang tadi, estrogen itu. Jadi memang kalau untuk pemeriksaan imunohistokimia pada kanker payudara itu kedepannya lebih ke arah untuk mengarahkan terapi supaya lebih mantap gitu terapinya ya, supaya lebih sesuai tepat gitu kira-kira. Nah, udah agak kebayang, masih bingung? Udah agak kebayang sih dok, walaupun sebetulnya kan dari tadi banyak bukan bahasa-bahasanya tuh kayak ini tapi ya, udah mulai kompleks sih. Tapi aku amazed banget sih dok, dengan adanya pemeriksaan ini kita bisa mengetahui banyak hal dari sebuah penyakit gitu, khususnya juga tentang kanker payudara ini ya. Jadi ketika kita juga harus aware nih gitu tentang bahwa kanker payudara ini ya bahaya, tapi ini semua juga punya jalan keluar gitu ya. Punya solusinya. Salah satunya dengan hal ini supaya diketahui gitu. Kalau misalnya Grisel denger sih dari tadi enggak serem pemeriksaannya ya dok ya. Maksudnya kalau pemeriksaannya kan rata-rata diambilnya sama dokter bedah. Ya. Jadi kalau untuk pasien cukup beliau tuh ya, misalnya ke dokter bedah atau dokter penyakit dalam, pasti nanti merujuk ke dokter bedah. Dan oleh dokter bedah akan dilakukan biopsi ya, pengambilan sampel jaringan, sudah sampai situ. Nanti tinggal menunggu kita proses di lab, kita periksa histopatologi, imunohistokimia, keluar hasil, baru nanti ada tindakan dokter selanjutnya. Nah, biasanya lagi nih ya, untuk kanker payudara itu kan ada beberapa tahapan ya. Pertama, dokternya biopsi kecil dulu ya, diambil untuk sampel. Sambil ketika hasilnya ganas, sambil nunggu keluar, itu biasanya, tapi tergantung mungkin ya panduan klinis dari dokter penyakit dalamnya, itu dilakukan dulu kemoterapi neoadjuvan sebelum dioperasi misalnya payudaranya. Nah, nanti sudah keluar hasil imunohistokimia, baru kemoterapi atau terapinya lebih spesifik lagi. Itu jadi kalau misalnya serem ya, kalau misalnya yang punya benjolan di payudara, kalau tidak dideteksi dini ya mungkin berujung seram. Tapi kalau misalnya kita aware, kita ada pemeriksaan sadari itu ya, ada benjolan walaupun kecil, cepat periksa, kedepannya pasti prognosisnya lebih baik, dan belum tentu ganas juga ya. Bisa jinak, banyak yang jinak kok kalau benjolan pada payudara itu ya gitu. Jadi ya mungkin melalui podcast ini juga menghimbau nih, kalau misalnya ada perempuan gitu ya yang punya benjolan payudara, aduh takut, jangan. Ayo kita cepat periksakan supaya dapat solusi. Betul. Tapi bukan hanya perempuan dong dok. Betul nggak sih? Iya. Pasien dokter gimana nih ketika menghadapi pemeriksaan ini mengenai kanker payudara? Kebanyakannya perempuan kah atau ada laki-laki? Ada, tentu saja. Jadi si karsinoma atau kanker payudara ini bisa menyerang laki-laki juga, walaupun lebih sedikit ya insidensnya gitu. Banyaknya pasti perempuan. Ya, perempuan terutama dengan faktor resiko nih. Jadi cerita faktor resiko boleh faktor resiko perempuan
yang bagaimana sih, yang misalnya dia punya risiko lebih tinggi terkena kanker payudara. Kan penyebab kanker payudara tuh macam-macam ya, predisposisinya. Salah satunya adalah paparan estrogen berlebih tadi. Betul, estrogen tadi. Contohnya misalnya yang menopause-nya cepat, atau menopause ini ya, menstruasinya lebih cepat. Atau menopause-nya dia terlambat, jadi lebih panjang paparan estrogennya. Atau dia mendapatkan terapi estrogen dari luar, misalnya menopause-nya dini, tapi dikasih tambahan terapi estrogen supaya nggak terlalu cepat menopause-nya. Itu juga ada, jadi resikonya ada paparan estrogen dari luar ya. Kemudian pada wanita yang terlambat memiliki anak, itu juga resiko kanker payudaranya meningkat. Tidak menyusui itu juga meningkat. Dan juga pada perempuan yang mempunyai riwayat turunan kanker payudara itu meningkat 2-3 ya? Betul. Genetik itu sangat berpengaruh terhadap terjadinya kanker payudara. Jadi memang perlu pemeriksaan lebih dini, karena terutama kalau misalnya ada keluarga kita, misalnya ibu atau nenek yang dulu pernah punya kanker payudara ya. Iya. Begitu. Oke, sudah adakah beberapa pertanyaan yang masuk? Silahkan boleh untuk wargi Cianjur yang masih penasaran nih tentang patologi anatomi, atau juga mungkin tentang tema yang kita bahas hari ini. Silahkan boleh langsung tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Ada juga nih komentar dari ini Bapak Saep Lukman _ harus jadi RSUD yang bikin bangga warga. Semangat. Semangat 45 ya kalau itu mah. Tadi juga karena kita sebentar lagi akan itu ya Dok, bulan depan. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Semoga kedepannya semakin lengkap, lebih lengkap, memudahkan pasien. Betul. Ada juga dari Ibu Permatasari 8002. Masya Allah Bu Dokter, barokallah. Semangat Bu Dokter. Alhamdulillah. Ini pasti banyak fansnya juga nih dokter nih. Kayaknya kalau misalnya aku diperiksa sama dokter juga jadi tenang gitu. Karena tadi penjelasannya jelas banget, komunikatif banget gitu. Tuh lihat ya, dokternya aja someyah gitu ya, wargi Cianjur. Jadi nggak usah perlu takut loh. Oke, ada dari KSTW Dok, kan faktor keturunan katanya salah satu yang bisa mempengaruhi terjadinya kanker payudara. Bagaimana cara seseorang yang ada keturunan kanker payudara tersebut agar tidak mengalami kanker payudara? Bisakah Dok? Bagus banget ya pertanyaannya, Subhanallah. Terima kasih Bu Rizka. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul, keturunan itu adalah salah satu faktor ya yang belum tentu nih orang tua kita, mama kita punya kanker payudara, kita punya juga, tapi resikonya jadi meningkat. Kita bisa melakukan pemeriksaan dini ya, pakai sadari itu. Setiap ada benjolan, kita langsung cepat periksakan gitu. Betul. Tapi kalau misalnya di negara maju nih ya, mungkin di sini juga sudah mulai. Ketika ada faktor keturunan yang sangat kuat untuk terjadinya kanker payudara, misalnya terbukti dari neneknya ada, ibunya ada, artinya kan sudah 2 kali dia ada, berarti kemungkinan kenanya besar. Nah itu bisa dilakukan pemeriksaan genetik. Contohnya adalah pemeriksaan BRCA, breast cancer gen ya. Kalau misalnya ternyata pada saat pemeriksaan itu secara genetik, untuk terjadinya kanker payudara pada pasien tersebut itu sangat kuat, misalnya besar gitu ya, positif gitu ya. Kita bisa lakukan kalau pasiennya berkenan, dan itu juga harus konsul ya sama dokter bedahnya gitu, karena faktornya kan multifaktor tadi ya. Betul. Bisa diangkat payudaranya. Jadi untuk profilaksis ya, mastektomi profilaksis misalnya, atau breast conversion surgery gitu, supaya tidak terkena di kedepannya. Tapi itu cara yang ekstrim. Iya, betul. Cara ekstrim sekali. Langsung diangkat, siapa yang mau ya? Tapi ada contohnya loh. Angelina Jolie, dia udah. Pernah dengar nggak? Iya, pernah dengar. Karena dia ada kuat turunannya, terus kemudian dilakukan gitu, terus dicek secara genetik dia kuat gitu. Itu contohnya, tapi itu kan ekstrim ya. Betul, Dok. Yang bisa kita lakukan di sini ya selalu follow up. Jadi periksa berkala. Berkala boleh ke penyakit dalam, yang kahop, yang onko, bedah umum, dokter umum, boleh. Pokoknya periksa berkala. Setiap
boleh 6 bulan sekali. Setiap ada keluhan juga boleh langsung gitu, supaya bisa cepat dilakukan tindakan. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya bilang, predisposisinya atau faktor resikonya itu bisa karena estrogennya berlebih. Hindari pemakaian. Walaupun untuk estrogen berlebih ini kan memang biasanya kalau atas indikasi dokter diberikannya. Jadi jarang tuh pasien misalnya minum apa gitu. Oh ya, khawatir ada kesalahpahaman ya estrogen ini. Kalau dari pil KB sih menurut penelitian sebenarnya tidak terlalu. Kan pil KB juga hormon ya? Iya, betul. Tapi menurut penelitian itu tidak terlalu berpengaruh. Maksudnya tidak pengaruh. Jadi tidak usah khawatir, tapi jika diperlukan bisa dikonsultasikan lebih lanjut gitu. Intinya adalah selalu follow up. Bisa deteksi dini dengan pemeriksaan sendiri, bisa mamografi. Mamografi ya. Jadi mamografi itu untuk mendeteksi kanker payudara yang belum teraba justru. Kalau mungkin itu nanti yang lebih paham bagian radiologi ya. Betul. Atau USG untuk yang udah teraba biasanya. Kalau itu adalah modalitas pemeriksaan penunjang yang bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi dini. Tapi yang jelas yang bisa kita lakukan ya pasti bukan hanya pada kanker payudara saja, tapi semua jenis penyakit yang lain ya. Pastinya harus sehat ya, pola hidupnya. Betul, pola itu yang hidup utama. Pola hidup, pola makan ya, Wargi Cianjur ya, Grisel. Sama-sama kita gitu ya Dok ya, karena memang godaan untuk hidup bebas gitu kan, hidup sembarangan, makan sembarangan itu luar biasa godaannya. Dan tapi kita juga harus selalu senang loh, karena dengan bahagia itu antibodi kita meningkat. Nah, kalau misalnya dengan makan senang ya nggak apa-apa kayaknya. Nggak apa, tapi jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebih. Betul sekali Dok, jangan berlebihan, nggak apa-apa. Pokoknya lakukan apapun yang bikin kita bahagia. Iya. Jadi semoga bisa menjawab ya pertanyaan. Betul. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Ibu Puspita Puspa. Pagi Dok, mau tanya berapa lama hasil pemeriksaan patologi anatomi dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kanker payudara? Berapa lama? Nah, ini belum dibahas ya Dok ya. Betul. Ya, baik. Jadi terima kasih loh pertanyaannya ya. Jadi mungkin saya juga jadi teringat ketika pasien datang untuk pemeriksaan patologi anatomi atau ketika jaringan tubuh pasien dikirim ke lab patologi anatomi, mungkin kebanyakan pasien atau kebanyakan masyarakat juga ya, karena mengira lab patologi anatomi itu sama dengan patologi klinik 2 jam gitu selesai. Oke. Kita tidak. Jadi untuk jaringan tubuh itu ada prosesnya. Jadi ketika jaringan tubuh keluar nih dikirim ke kita harus rendam dulu nih di formalin 1 hari kira-kira. Besoknya baru kita proses, besoknya lagi baru selesai. Jadi kira-kira perlu waktu 3 hari paling cepat 3 hari ya Dok ya. Sebenarnya ya 3 hari untuk jaringan ya, 3 hari. Tapi untuk beberapa kasus perlu penanganan lebih lanjut bisa 5 hari, bisa 7 hari kerja gitu. Jadi memang untuk standarnya 3 sampai 5 hari. Tetapi apabila dirasa diperlukan pemeriksaan lanjutan, misal ada jaringan tubuh yang dikirimkan, kita merasa sebenarnya kita perlu mengambil sampel ulang, kita potong ulang nih jaringan tubuhnya gitu, itu pasti perlu waktu lagi. Jadi rata-rata 3 sampai 5 hari untuk pemeriksaan jaringan tubuh ya, histopatologi. Kalau untuk cairan itu sekitar 1 hari. Cairan itu dari FNAB, cairan tubuh, kecuali nanti cairan tubuhnya juga diproses lebih lanjut, itu bisa 3 hari. Jadi memang kalau patologi anatomi lebih kompleks prosesnya. Itu tadi ya. Yang diperiksanya kompleks. Betul. Prosesnya juga ya lebih panjang lah sedikit gitu. Jadi perlu waktu menjawab. Betul. Perlu waktu gitu. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Randi Rizky Divazar. Assalamualaikum Dok, izin bertanya, apakah benjolan di belakang? Tadi pertanyaan yang tentang faktor udah kita bahas sebelumnya ya. Sudah ya. Iya, sudah mewakili. Jadi semoga kalau misalnya nanti kurang nih, bisa nanti ditonton ulang aja di YouTube RSUD Sayang. Atau boleh kalau misalnya mau main ke LPA dengan senang hati konsultasi. Tuh luar biasa. Dokternya baik banget kan? Silahkan. Ayo boleh langsung ngobrol sama dokter. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Randi Rizky Divazar. Assalamualaikum Dok, izin bertanya, apakah benjolan di belakang telinga anak berbahaya? Baik, terima kasih Pak Randi ya.
anak ya, benjolan di belakang telinga atau di bagian tubuh manapun di manusia itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis ya. Yang satu, dia tumor. Tumor itu bahasa kita untuk benjolan. Jadi jangan kaget tuh misalnya, Pak tumor, waduh udah langsung kanker. Iya tapi betul sih dok ya, kalau misalnya denger tumor tuh udah langsung yang kayak wah gitu. Padahal kaget. Saya suka bilang, tenang Pak, tumor itu cuman bahasa kita untuk bilang ada benjolan. Benjolan. Nah, bisa jadi dia infeksi saja. Misalnya kelenjar getah bening yang terinfeksi, atau betul dia ada tumor ya. Tumor itu jadi suatu neoplasma. Neoplasma bisa jinak, bisa ganas. Nah, jadi apakah berbahaya atau tidak? Mungkin yang harus perhatikan adalah ciri-ciri dia bahaya atau tidak ya. Satu, dia membesarnya cepat atau tidak. Kalau misalnya dia membesar cepat, itu harus waspada ya. Misalnya dalam waktu 1 bulan besar banget, yang tadinya sebesar kelereng sekarang jadi sebesar bola pingpong dalam waktu 1 bulan atau 2 minggu. Nah, itu harus hati-hati, cepat diperiksain. Atau misalnya dia disertai dengan keluhan yang lain. Keluhan yang lain itu dalam artian ada demam kalau pada anaknya, ada demam, berat badan turun, sebelumnya ada batuk, mungkin itu infeksi. Iya, yang paling banyak di kita itu tuberkulosa. Kalau misalnya infeksi ya pada benjolan daerah belakang telinga, yang saya bayangkan itu daerah tempat kelenjar getah bening, dan memang kasusnya banyak ya Teh Grisel. Jadi benjolan-benjolan pada anak posisinya belakang telinga atau di leher, itu biasanya pembesaran kelenjar getah bening. Penyebabnya bisa karena infeksi tuberkulosa atau bukan. Kalau bukan mungkin dia ada infeksi kelenjarnya reaktif, tapi tidak perlu dikhawatirkan. Nah, itu periksa FNAB yang tadi ya. Jadi Bapak apakah bahaya atau tidak, Bapak lihat dulu nih, dia membesar cepat enggak, ada keluhan lain enggak di anaknya ya. Ciri dan gejalanya mungkin ya dok ya. Betul. Tapi kalau Bapak khawatir, udah dia langsung aja konsul aja ke dokter anak. Nanti dokter anaknya akan mungkin ini harus di FNAB atau tidak. Ada pemeriksaan lanjutannya supaya tenang. Nah, betul. Jadi mungkin kayaknya kalau misalnya ada hal-hal aneh gitu ya yang ada di tubuh, kayaknya emang kita harus aware banget dok. Jadi pokoknya harus cepet-cepet deh diperiksa supaya kita tahu gitu harus kayak gimana gitu. Udah ya. Bukan zamannya lagi aduh takut sembunyiin, jangan. Ya. Karena ini akan bahaya justru kalau misalnya kita membiarkan ya dok ya. Oke, ada dari PA_RS sayang. Selamat ya Bu Dokter dari kita tim PA. Wah, semangat dan semangat selalu pokoknya tim PA ya. Ini luar biasa nih. Di belakang layar yang selalu berjibaku untuk mengetahui gitu ya lebih jelas lagi tim ini yang solid, alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih pokoknya ya, selalu sehat. Oke, ada lagi dari Ibu Melianin 16. Assalamualaikum pagi Dok, maaf mau bertanya. Kalau ada benjolan tapi sedang menyusui, itu bisa berbahaya nggak? Nah, ini untuk di payudara mungkin ya, karena ininya sedang menyusui ya. Jadi kalau misalnya ada benjolan tapi sedang menyusui, prinsipnya tetap kita tidak bisa tahu itu bahaya atau tidak. Kita lihat dulu membesar cepat atau tidak, walaupun sedang menyusui ya. Gitu. Tapi kalau misalnya sedang menyusui, banyak juga kasusnya dia karena kelenjar susu saja yang dia mampet gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan pastinya tetap biasanya kalau konsul ke dokter ya dikasih obat dulu, takutnya payudaranya infeksi gitu ya. Kalau misalnya tidak ada perubahan, biasanya ujung-ujungnya dirujuk. Kita periksa yang paling minimal invasif itu FNAB. Dan banyak juga ya penyebabnya karena ya memang ada gangguan di saluran kelenjar payudaranya aja gitu. Tapi kalau pengen lebih pasti tetap harus FNAB gitu. Jadi supaya tenang juga. Walaupun ada juga kasus, bukannya menakut-nakuti ya, tapi supaya kita aware juga kasus pada saat menyusui kanker payudaranya juga ada gitu. Jadi memang mungkin sudah ada sebelumnya, tapi berkembangnya kebetulan pada saat menyusui. Jadi tetap periksakan supaya yakin, supaya tenang ya. Itu kuncinya adalah di pemeriksaan kesehatan ya dok ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Latifah 3651. Selamat pagi dokter, saya mau bertanya. Saya pasien kanker payudara, udah metas ke tulang, sekarang keluhan sesak dan batuk. Sebaiknya saya harus periksa apa? Baik, terima kasih Bu Latifah. Sebelumnya tetap semangat ya. Nah, yang mungkin yang informasi
tambahan yang saya perlu ketahui adalah apakah sekarang Ibu Latifah ini masih berobat atau masih melakukan pemeriksaan rutin berobat ke dokter? Tidak gitu. Kalau misalnya kalau dari pertanyaannya sih berarti sudah ada pemeriksaan ya. Sudah diketahui ada metastasis ke tulang, kemungkinan sudah ada periksa CT scan mungkin untuk tulangnya, bone-nya. Kemudian ada sesak dan batuk. Sesak dan batuk ini bisa jadi dua. Dia kebetulan memang sedang mengalami atau punya penyakit kanker payudara, daya tahan tubuhnya juga turun. Jadi biasanya ada penyakit lain yang masuk tuh, virus, bakteri. Jadi mungkin sesaknya bisa jadi dari infeksi aja biasa ya. Tapi yang kedua ada kemungkinan lainnya yang dikhawatirkan. Khawatir ada mungkin metastasis juga, itu yang dikhawatirkan juga, penyebaran sel tumor ke paru-paru atau ke efusi pleura, jadinya nanti paru-parunya di cairan. Yang harus Ibu periksakan, yang pertama Ibu periksa lagi ke dokternya. Kalau sekarang itu sudah, misalnya udah lama nih nggak periksa ke dokternya gitu, periksa lagi. Dan semua keluhan Ibu harus sampaikan. Betul. Nanti ke depannya mungkin dokternya akan merujuk, kalau misalnya ada keluhan sesak akan di ronsen ke radiologi ya. Kalau ternyata dari radiologi ada cairannya, mungkin akan diambil cairannya, diperiksakan lagi ke PA. Kita cek apakah ada sel ganasnya atau tidak. Nah, untuk terapi treatment kasus-kasus kanker yang metastasis itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter penyakit dalam yang menangani khusus subspesialis onkologi, karena nanti beliau akan pasti memberikan yang terbaik untuk pasien tersebut gitu. Diusahakan yang terbaik. Jadi Ibu tetap semangat. Yang paling penting jangan putus berobat, jangan putus kontrol. Nah, itu dia. Itu kira-kira semoga bisa membantu. Amin, semoga ya. Kuncinya pokoknya harus selalu kontrol diri juga gitu ya. Kita tahu nih, aware sama diri sendiri. Kalau misalnya ada yang hal-hal nggak enak gitu ya di badan, cepatlah periksakan kesehatan Anda gitu. Berarti Dok, ini bisa memperjelas lagi. Berarti kalau misalnya untuk pemeriksaan atau serangkaian pemeriksaan yang dilakukan di patologi anatomi itu harus berdasarkan rujukankah dari dokter spesialis, misalnya penyakit dalam, bedah dan lain-lain? Kalau dokter tergantung rujukannya untuk pemeriksaan apa. Tidak harus dokter spesialis. Contoh untuk pemeriksaan FNAB. FNAB itu biopsi dengan jarum tadi ya, bisa dilakukan pada benjolan-benjolan yang ada di permukaan tubuh. Gimana aja boleh. Nah, itu bisa dokter umum kok yang merujuk. Dokter umum juga bisa ya. Banyak yang merujuk, misalnya dokter umum curiga pada anak seperti kasus tadi Bapak ada benjolan di belakang telinga, ini harus dikasih obat atau dirujuk selanjutnya di dokter bedah misalnya. Cek dulu deh, cek dulu selnya kira-kira ganas atau jinak atau infeksi atau enggak. Saya mau minta dokter PA-nya periksa FNAB, itu boleh. Jadi memang pada dasarnya secara umum harus ada dulu rujukan ya dari dokternya, karena supaya tahu ini memeriksa apa nih. Kalau misalnya pasiennya datang tiba-tiba sendiri gitu untuk periksa benjolan, ya kalau secara teknis sih bisa saja, tapi kan tetap saja ketika hasil sudah ada itu harus dikembalikan ke dokter ya. Jadi sebaiknya sebelum ke PA silahkan konsul dulu ke dokter terdekat, nggak usah dokter spesialis, nanti bisa dirujuk untuk yang penanganan selanjutnya ya. Itu kira-kira Teh Grisel. Seperti itu. Dokter nggak kerasa 30 menit lebih ini. Lebih ini kayaknya. Dan kayaknya masih juga ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan mungkin tanyakan di lain kesempatan. Dan boleh juga kita nanti akan gerbek dokter. Siap. Gerbek sahur, gerbek buka nggak ada. Gerbek sahur buka kita enggak ya, belum buka. Ya, jadi mungkin nanti kita bisa main-main juga ke patologi anatomi ya, Dok ya. Boleh. Dokter, terima kasih banyak loh atas kesempatannya juga, dan dokter juga sudah datang ke sini berkenan untuk ngobrol-ngobrol sama Grisel. Tapi sebelum pamit nih Dok, adakah yang mau dokter sampaikan kepada warga Cianjur tentang patologi anatomi atau tentang pemeriksaan ini? Silakan Dok. Ya, terima kasih. Mungkin warga Cianjur semuanya tetap semangat ya. Hari keberapa ini puasa ya? Hari ke-8 ya. Tetap semangat. Mungkin seperti tadi podcast kita, jadi saya sekalian ingin menginformasikan bahwa di Rumah Sakit Sayang Cianjur ini sudah ada pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi yang
insya Allah mulai akan dilengkapi dengan pemeriksaan imunohistokimia sendiri, sehingga bagi warga Cianjur yang memerlukan nih pemeriksaan IHK atau di luar Cianjur, Teh Grisa, karena setahu saya betul. di luar Cianjur juga rumah sakitnya belum ada ya. Jadi boleh nanti kesini ke RSUD. Insya Allah kita lakukan pemeriksaan supaya hasilnya lebih cepat, sehingga terapi untuk pasien juga lebih tepat dan cepat. Itu terima kasih, jangan ragu ya untuk konsul ke rumah sakit saya. Oke, terima kasih sekali lagi Dok. Semoga dokter sehat-sehat dan lancar dalam segala aktivitasnya pokoknya. Terima kasih juga Teh Grisa dan tim ya. Sama-sama Dok. Dan terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah join di live Instagram dan setia menonton. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Dan semangat pokoknya puasanya hari ini, dan semangat kita sampai menjemput hari kemenangan tiba nanti ya, hari Lebaran. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikTok rsud.sayang.someah, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Saya Grisela Dita bersama dengan Dokter Fitria. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.